ahli berkaitan dengan apa sih itu saksi testimoni Daud itu. Berikut bagaimana tadi saudara sudah menjelaskan bagaimana nilainya, karena tadi ada primer, sekunder ataupun tersier, ataupun bisa dikatakan sempurna atau tidak. Baik, Ali jelaskan begini, kalau saksi yang hanya mendengar dari keterangan orang lain, itu menurut Ali adalah bukan keterangan saksi, ya. Tidak bisa menjadi alat bukti, ya. Ingat, alat bukti KUHP hanya mengatur, sebenarnya tambahan satu lagi, ada lagi. Keterangan dalam KUHP itu, saksi itu ya 3 tadi. 1 adalah mengalami, 2 adalah melihat, 3 adalah mendengar. Kalau 3-3-nya ada, valid sebagai keterangan saksi. Atau istilah bahasa ahli tadi namanya itu memiliki alat bukti yang memiliki kekuatan yang utama atau primer. Tapi sebaliknya, kalau dia hanya melihat saja, itu masih sekunder. Tapi kalau mendengar saja, itu tersier. Karena apa? Dia dengar mungkin suaranya sama, tapi nggak bisa lihat. Dan suara itu bisa ada padanannya dengan yang lain. Itu namanya tersier. Tapi kalau dia mendengar saja, dari mendengar, dan itu hasil omongan orang lain bahwa dia mendengar suara itu namanya adalah saksi yang diperoleh dari orang lain, tidak dengan diri sendiri. Dalam konteks KUHP itu tidak dapat menjadi alat bukti. Tapi dalam praktek semestinya hal seperti itu menjadi petunjuk dalam proses pengumpulan bukti, bukan alat bukti petunjuk ya, itu petunjuk dalam pengumpulan alat bukti bagi penyidik untuk mengumpulkan suara-suara itu dari mana, agar supaya keterangan kesaksian mengenai suara itu menjadi alat bukti yang primer, sekunder, paling tidak sekunder atau tersier. Jadi menurut Ali demikian. Sehingga kalau itu ternyata hanya 1 orang saksi, hal yang menerangkan tentang itu tidak di backup oleh alat bukti yang lain, maka di dalam hukum KUHP dikatakan keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana itu terjadi. Demikian juga keterangan pengakuan dari seorang terdakwa saja itu tidak bisa, tak ada didukung dengan alat bukti yang lain, itu tidak bisa menghukum seorang terdakwa. Jadi kalau itu keterangan saksi, keterangan 1 orang saksi saja, maka oleh KUHP dikatakan bukan sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Demikian. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana kalau saya seandainya menonton YouTube, terus saya mengajukan di persidangan bahwa itu adalah bukti dari saya, bukti baru. Kemudian apakah yang saudara jelaskan tadi berlaku hanya untuk hukum acara biasa atau upaya hukum luar biasa? Baik, Ali jelaskan. Tadi sebenarnya Ali yang pertama tadi sudah menjelaskan apakah foto saja sudah cukup. Ya, sesungguhnya foto itu ada alat bukti sekunder. Yang primer itu apa? Yang memegang jenazah itulah yang primer. Jadi gitu. Jadi kalau pemegang jenazah primer, kebetulan ada CCTV-nya, di copy, di foto begitu, ya itu adalah alat bukti bahwa memang benar dokter tadi memeriksa dan itu memegang jenazah adalah benar. Maka keterangan yang disampaikan oleh dokter valid. Karena apa? Ada bukti sekundernya, namanya adalah foto. Jadi dalam proses PK itu hierarki pembuktian menurut Ali ya seperti itu. Bukan hanya PK, perkara pokok pun juga sama. Kalau Ali menerangkan ya sama seperti itu, bahwa harus ada alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang primer untuk 2 alat bukti terkait dengan tindak pidana, dan harus ada 2 alat bukti primer yang memiliki kekuatan pembuktian yang primer untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku tindak pidana. Jadi kalau begitu, kalau hanya orang ngomong bahwa oh, dia melakukan, belum menjadi alat bukti, ya. Karena hanya 1 orang yang ngomong seperti itu. Tapi kalau orang ngomong tetap harus dengar, tapi itu sebagai bukti petunjuk bahwa diduga orang itulah yang melakukan tindak pidana, maka dia harus diproses lebih lanjut. Ada dukungan bukti sehingga keterangan tadi ada buktinya dan diubah menjadi alat bukti yang primer. Kalau tidak bisa ya berarti berhenti sampai di situ. Kalau bisa berubah menjadi alat bukti yang primer. Jadi Ali pernah membantu pembuktian seperti itu. Ternyata ada orang mabuk. Orang mabuk itu menerangkan semuanya banyak sekali terkait dengan rahasia atau
terkait dengan sesuatu hal yang terkait yang dicari oleh penyidik yang bersangkutan. Boleh nggak Pak alat bukti pemabuk itu menjadi alat bukti? Oh tidak bisa. Alat bukti ngomongan-omongan pemabuk tadi, catat itu dan Anda harus nyari buktinya. Ya. Jadi nyari buktinya itulah yang primer. Tapi kalau omongan pemabuk dijadikan bukti itu tidak bisa. Ya. Tapi itu sebagai bukti pendahuluan untuk mencari alat bukti yang dimaksud itu kalau sudah ketemu maka itu bisa menjadi alat bukti. Saya kira begitu kelengkapan penjelasan ahli. Baik, terima kasih ahli. Kemudian saya lanjutkan lagi, menyambung rekan saya tadi, bahwa tadi ahli juga menjelaskan apabila ada pemaksaan dan lain-lain memang harus dipatahkan ataupun dibalas dengan keterangan, dibuktikan dengan sumpah, salah satunya dengan di notaris tadi. Nah, saya di sini ingin bertanya, konsekuensi apa yang didapat seorang saksi yang dahulunya sudah disumpah berkata A, kemudian suatu hari dia mencabut, dia berkata B, karena dia sudah disumpah, tapi dia belum bisa ataupun tidak bisa membuktikan bahwa keterangan yang sebelumnya itu merupakan keterangan yang salah, padahal dia sudah disumpah, tapi dia sudah menyatakan ini B di waktu yang sekarang, sedangkan waktu disumpah dulu dia mengatakan A. Apa konsekuensinya bagi orang tersebut? Baik, ahli tadi sudah sampaikan ya mengenai hal itu. Kalau dia bisa mengaku bahwa dirinya adalah ditekan oleh aparat penegak hukum, ya, oknum lah sebut saja itu penyidik begitu, sehingga dia memberi keterangan sesuai dengan arahan penyidik. Terus kemudian begitu sidang pengadilan sudah berakhir, keberanian mulai muncul dan kemudian dia mencabut keterangannya. Kalau dia berani mencabut keterangannya dan disumpah juga berani, saya kira itu hal yang tadi ahli sudah sampaikan, itulah yang harus diberi penghargaan. Dia berani melawan seseorang yang memaksa dirinya, sehingga pada saat gilirannya dia harus out dari unsur paksaan itu dan memberi keterangan yang benar dan yang sebenarnya. Izin ahli, mohon maaf saya potong. Apabila dia tidak bisa membuktikan, seperti apa? Apakah ada ancaman pidana atau seperti apa? Ali sudah sampaikan bahwa wakil dari sumpah dia nanti di pengadilan berikutnya itulah pembuktian daripada bahwa dia itu dipaksa atau tidak dipaksa. Maka bahasanya adalah sumpah yang kedua itulah yang menentukan kredibilitas dia. Kalau masih yang kedua ternyata memberi keterangan bohong yang terkait dengan A dicabut menjadi B, ternyata dia bohong juga, ya dialah nanti akan mintai pertanggungjawaban pidana karena memberi sumpah palsu, memberi keterangan di bawah sumpah palsu. Tapi kalau dia berani copot dari yang pertama itu demi kesadaran dirinya dan kemudian dia memberi keterangan yang benar di atas yang benar dan kemudian itu dihargai, ternyata keterangan yang dipakai itu adalah koneksi dengan alat-alat bukti yang ada. Kalau menurut ahli tadi sudah sampaikan, itulah orang yang diberi penghargaan. Karena apa? Berani keluar dari kungkungan pemberian keterangan yang menyesatkan hakim dalam proses pengambilan keputusan. Menurut ahli demikian. Sehingga alasan apa kalau tidak bisa membuktikan? Sumpah. Sumpah itu adalah mewakili tanggung jawab dia di hadapan Tuhan bahwa keterangan yang lama itu adalah keterangan yang tidak benar. Demikian menurut ahli. Izin saya melanjutkan. Saya akan beranjak sesuai dengan bab-bab yang sudah ditanyakan oleh penasihat hukum. Saya akan beranjak berkaitan dengan motif. Bahwa kita sebagai sarjana hukum memang memiliki corak-corak ilmu hukum yang berbeda-beda ataupun distorsi yang mengarah ke tubuh kita. Sebagaimana tadi ahli atau prof mengatakan bahwa dalam pembunuhan berencana itu harus dibuktikan motif. Nah, sementara saya pernah menyimak dan banyak di artikel berkaitan waktu itu dalam perkara pembunuhan Jessica Wongso. Seorang Prof Edi mengatakan bahwa untuk menentukan
menentukan motif itu tidak diperlukan. Yang penting adalah memungkinkan anasir delik. Berikut hal itu didukung dengan pendapat dari Jan Remeli dalam bukunya Hukum Pidana halaman 170 yang menyatakan bahwa menempatkan motif sejauh mungkin dalam delik. Yang terpenting adalah untuk menentukan terbuktinya anasir-anasir delik. Sehingga kemudian saya ilustrasikan dalam sebuah perkara, hakim memiliki keyakinan bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Bukan terbatas dalam perkara ini, tapi perkara-perkara lain. Ini ilustrasi. Hakim berkeyakinan bahwa berdasarkan semua itu tanpa mementingkan motif, ataupun ada motif tapi hanya dipertimbangkan sebagai yang memberatkan atau meringankan. Apakah keyakinan hakim tersebut salah karena kita memiliki corak yang berbeda? Seperti tadi prof berbeda dengan prof lainnya, atau seperti apa? Baik, ahli jelaskan begini. Dalam hukum pidana itu kan menemukan kebenaran material. Ini jangan keliru bahwa kebenaran material itu bukan yang zahir saja, dia melakukan perbuatan saja, tapi dia kan punya niat untuk berbuat jahat kepada orang lain, yang itu pelaksananya direncanakan secara baik. Kalau itu tanpa motif, itu tidak mungkin orang melakukan pembunuhan berencana. Nah, menemukan kebenaran material dari mana kalau itu tidak ada motifnya? Tapi kalau pembunuhan biasa tadi, spontanitas tadi, mungkin. Sekarang ini tiba-tiba orang nendang saya, kaki saya patah misalnya, tinju, kepalanya pecah. Berarti saya membunuh kan gitu. Tapi spontanitas, saya tidak ada motif karena kaki saya ditendang patah, itulah saya reaksi spontanitas, mukul kepalanya pecah kepala. Saya nggak bisa ada motif, tidak ada. Motif saya ya mukul dia, tidak ada membunuhnya. Mungkin berarti bunuhnya spontanitas tadi. Tapi kalau itu pembunuhan berencana, itu di antara satu pengadilan ini, kalau nggak ada yang dicari orangnya itu nggak akan membunuh orang itu. Itu namanya motif. Menyeleksi seluruhnya, tak akan ada orang yang dibunuh di ruangan itu atau di seluruh pengadilan ini, karena motifnya tidak ada yang relevan untuk dimatikan. Tapi kalau dia di satu RT misalnya, tapi ada dipilih satu orang karena dia memiliki motif, maka barulah kemudian melakukan pembunuhan berencana. Itulah keterangan ahli juga dalam kasus Jessica juga sama seperti itu. Kalau ingin mencari kebenaran material, carilah motifnya. Mencari korelasi lahir batin, apa dia melakukan itu. Ketika ahli menerangkan tentang motif itu ada dua, motif jahat atau motif jangka panjang maupun jangka pendek, dan motif jahat atau motif baik. Ahli juga dikritik oleh ahli yang lain. Dia katakan, apa ada pemujahir motifnya baik untuk melakukan? Dalam motif itu ada motif baik, tapi cara melakukan mencapai motif baik itulah cara yang jahat. Jadi motif baik ada. Akhirnya saya tulis di dalam papan tulis saya, motif itu ada ini supaya kami menggiring opini bahwa atau pendapat bahwa untuk menemukan kebenaran material dalam pembunuhan berencana itu harus ada motif. Kalau tidak ada motif, nggak mungkin berencana. Spontanitas, seperti Ali tadi sampaikan seperti itu. Itu namanya motif. Sehingga orang satu kampung yang dibeli cuma satu yang dibunuh. Karena apa? Karena saya punya motif dengan dia, itulah untuk tujuan saya tercapai atau motif saya bisa tercapai. Nah itulah yang tadi kalau tiba-tiba proses itu ternyata motif tidak perlu dibuktikan. Bagaimana hakim bisa menemukan kebenaran bahwa pertama dia pembunuhnya, yang kedua adalah dia tidak memiliki motif untuk membunuh dia. Bagaimana dia? Atau tidak bisa dibuktikan motif dia, tapi pembunuhannya berencana. Itulah menurut ahli tidak bisa diterima karena ahli akan menyampaikan. Kebetulan ahli dulu adalah belajar tentang psikologi hukum, sehingga kalau itu proses namanya adalah pembunuhan berencana, berarti dia tadi ahli sampaikan antara niat dengan tubuhnya, antara niat dengan pelaksanaan itu ada jeda waktu berpikir untuk mempertimbangkan melaksanakan atau membatalkan niat jahatnya. Mengapa dia memilih orang itu?
Nah, tumbuhnya niat dengan pelaksanaan itu di bagian pada skenario kehidupan mereka gitu. Jadi orang bisa membunuh keluarganya karena apa? Warisan motifnya. Jadi kalau memang nggak mungkin dia akan membunuh saudaranya itu. Karena apa? Ya karena nggak bisa ada buktikan motifnya, agak sulit bisa membunuh gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ahli berpendapat dan sampai hari ini berpendapat dalam mengkonstruksi hukum buku ke-1 KUHP pun juga menyampaikan seperti itu. Ya, bahwa motif adalah mendasari orang untuk berbuat sesuatu perbuatan. Ya. Memang motif itu bisa baik, kalau dilaksanakan baik, baik. Tapi motifnya baik tapi dilaksanakan jahat, ya jahat. Gitu. Jahatnya itu ya jahat, tapi motifnya adalah baik. Ya. Maka ahli selalu membedakan motif dengan perbuatan jahatnya. Demikian keterangan ahli. Terima kasih ahli. Kemudian tadi di pertanyaan saya bahwa terkait motif itu bukannya tidak ada, tapi ada dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan yang meringankan. Sedangkan tadi di pasal 340 semua itu sudah unsur-unsurnya sudah terbukti, mulai dari setiap orang atau barang siapa, kemudian dengan rencana terlebih dahulu. Karena begini, mengingat kasus ini atau ilustrasi yang lainnya, si A diajak berkumpul di rumah A ataupun di SMS. Mereka di situ telah bertemu dan terjadi permufakatan bahwa disampaikan kita akan menyerang sebuah kelompok X. Kita akan menyerang. Di situ dalam anasir-anasir kami dan sampai akhirnya voltoid, sampai unsur itu terbukti, itu semua dilakukan. Padahal berdasarkan gradasi-gradasi itu waktu pertemuan sudah dibagi. Nanti kamu yang melakukan pemukulan untuk melumpuhkan, nanti kamu yang menusukkan, dan itu terjadi pertemuan permufakatan, meeting of mind-nya udah ketemu. Nah, di sana seperti yang saudara bilang tadi, si A ini sudah memiliki waktu untuk berpikir bahwa waktu berpikirnya ini sebaiknya saya gunakan atau tidak, karena akan terjadi akibat. Nah, kalau ceritanya ataupun ilustrasi seperti itu menyambung dari yang saudara jelaskan tadi seperti apa? Jadi ahli tadi kan masalah pembunuhan berencana itu niatnya membunuh. Jadi kalau niatnya tidak membunuh, nanti bisa risiko kematian dan sebagainya. Itu bukan niat membunuh namanya. Jadi berbeda. Kayaknya niat membunuh itu memang membunuh secara berencana. Tapi kalau tiba-tiba, oh itu nanti bisa menimbulkan akibat kematian, itu berarti bukan melakukan niat pembunuhan berencana. Satu. Yang kedua, yang tadi kalau disebutkan seperti itu, kalau itu kasus yang terkait dengan PK ini, tadi sudah diterangkan juga. Ternyata hakim menyimpulkannya ada dua. Sebabnya dicelurit, sebabnya adalah kepalanya retak. Bagaimana dia katakan kepala retak itu apa, konteksnya apa dan seterusnya. Yang satunya adalah dicelurit. Sudah nggak sama, dalam konteks itu nggak sama. Celurit dengan itu kan berbeda. Yang nyelurit itu siapa, yang buat retak kepala itu siapa. Jadi nggak jelas ya. Jadi kalau itu benar terkait masalah perkara ini, yang menunjukkan dalam putusan pengadilan itu untuk kasus yang lain dalam perkara yang di splitsing itu, yang satu mengatakan dicelurit, yang satu mengatakan retak, itu dua hal pembukti yang berbeda. Nah, oleh sebab itu kalau dia mengatakan bahwa itu adalah motif pembunuhan berencana, agak sulit untuk bisa diterima. Karena apa? Ya, karena perbuatannya tadi bisa kemungkinan terjadi akibat kematian, bisa juga tidak. Kalau namanya perbuatan rencana pembunuhan berencana itu pasti tujuannya satu, matikan orang. Demikian keterangan ahli. Terima kasih atas penjelasan ahli. Selanjutnya dari sana saya akan bertanya berkaitan dengan DPO. Bahwa di tahun 2016 terbitlah ada atas nama 4 DPO. Ini ilustrasi cerita. Ada 4 DPO. Kemudian DPO itu belum ditangkap sampai putus sebuah perkara.
dan menjadi pertimbangan maupun putusan hakim. Selanjutnya, setelah semua telah selesai, seorang polisi mengatakan tanpa adanya surat ataupun hal-hal yang bisa mengalahkan putusan maupun pengeluaran DPO tersebut. Dia mengatakan bahwa di media massa dia mengatakan bahwa DPO tersebut sudah kami cabut, tapi pencabutan ataupun surat-suratnya tidak ada. Apakah hal tersebut benar atau salah menurut keilmuan saudara? Jadi pertanggungjawaban penyidik itu dan juga jaksa penuntut umum itu kepada publik ya. Kalau dia ngomong publik seperti itu ya benar adanya, karena dialah bertanggung jawab kepada publik. Yang seharusnya kalau ahli mengajarkan itu bahwa seorang penyidik itu ngomong karena ada fakta, dan tidak setiap fakta diomongkan. Ngomong harus ada bukti, dan tidak setiap bukti itu diomongkan. Dan bukti mana yang diomongkan tidak, itu sudah selektif oleh penyidik, mana yang rahasia, yang bukan rahasia. Nah kalau penyidik itu ngomong kepada publik, atau penyidik itu ngomong kepada publik, udah nggak ada itu, nggak, sudah cabut itu. Nah, terus rakyat harus ngomong apa gitu. Oh itu nggak dicabut itu, hanya ngomongan saja. Emangnya ngomongan penyidik itu bisa dituntut karena penyebaran berita bohong? Kalau misalnya penyidik ngomong itu ternyata nggak dicabut, beritanya adalah berita bohong. Demikian juga penuntut umum juga sama. Kalau menyampaikan sesuatu yang faktanya tidak, ngomong begitu, bohong juga gitu. Yang selama ini orang lain yang dikatakan bohong selalu dihukum, tapi banyak statement-statement yang bohong ternyata tidak, itu termasuk statement dari ini, itu adalah cabut itu statusnya sebagai DPO. Jadi menurut ahli ya itulah yang benar kepada publiknya ya. Jadi kalau itu misalnya bagaimana pendapat ahli, ngomongnya itu adalah ngomongan yang benar, karena dia adalah membuat statement kalau tidak sesuai dengan fakta, omongan dia sebagai pejabat publik itulah yang benar. Jadi kalau dia membuat statement kembali, maaf omongan saya kemarin sudah dirujuk banyak orang dan sudah ternyata dia tidak benar, kata diperiksa jaksa ternyata nggak benar, berarti ngomongan dia adalah bohong. Nah pertanyaannya, produk dari proses penyidikan itu benar atau tidak benar? Dia ngomong aja bohong, penyidikannya benar atau tidak benar? Maka ada majelis PK ini, itulah pentingnya untuk menguji semuanya. Jadi seharusnya adalah ada majelis PK seperti ini, semuanya bersyukur. Dosa-dosa kalau ada kekeliruan itu diralat dalam proses ini. Ya orang kan bisa media ralat itu ya melalui media ini. Saya masih ingat itu teman saya polisi di Polda Yogyakarta itu, ketika dia seminar tentang masalah pra peradilan itu, dia di sebelah saya jelaskan itu resikonya apa, macam-macam lah bentuknya. Syukurlah Pak polisi. Loh, syukurnya apa Pak? Pintu neraka ditutup untuk sampean karena diuji melalui pra peradilan penggunaan wewenang itu. Jadi kalau tidak diuji melalui pra peradilan, sampean lolos terus, dosanya orang masuk penjara itu gara-gara sampean. Kalau itu materinya tidak benar. Tapi kalau sudah di sidang di majelis pra peradilan itu ditolak begitu, selamatlah Anda, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Tapi sebaliknya, bagi hakim yang salah dalam memutus pra peradilan, pintu neraka tutup, pintu neraka dibuka, pintu surga ditutup. Jadi kita semua yang dicari adalah kebenaran material. Kalau bahasa dosen saya namanya Ibu Lamia Mulyatno, istrinya Pak Mulyatno itu, kita akan dalam hukum itu adalah menemukan kebenaran hakiki. Karena apa? Kebenaran hakiki. Kalau kebenaran material masih di bawah kebenaran yang sebenarnya. Kalau kebenaran hakiki itu di atas kebenaran material, di atas satu langkah lagi adalah demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Itu ajaran dari Pak Mulyatno dan Ibu Lamia Mulyatno yang menerjemahkan KUHP itu. Jadi di atas kebenaran material adalah kebenaran hakiki, dan di atas kebenaran hakiki itu adalah kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Di atas dasar itu ahli berpendapat bahwa ya terkait dengan proses-proses hukum seperti ini diuji, ya kita objektif saja, dan ahli juga menjelaskannya secara objektif berdasarkan ilmu pengetahuan ahli terkait dengan masalah proses pemeriksaan dalam perkara PK. Demikian, terima kasih. Terima kasih ahli, sangat menarik. Kemudian akan saya beralih ke
SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, tadi juga sudah disampaikan teman-teman bahwa berdasarkan ilustrasi yang disampaikan tadi, memang seorang anak itu didahulukan perkaranya, sehingga karena dia harus melewati peradilan-peradilan yang diatur secara sistem peradilan pidana anak. Dan memang ada pasal-pasal khusus yang diterapkan ataupun didakwakan kepada seorang anak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apabila kejadian tersebut memang berkaitan dengan pasal 340 dan si anak atau si X memang adalah lima-limanya, apakah pasal kejadian itu harus dirubah ataupun mengikuti pasal yang dimaksud, ataupun seperti ini sudah dimasukkan di dalam sebuah dakwaan karena sifatnya alternatif ataupun subsidiaritas, tetapi yang terbukti adalah tetap 340. Apakah hal tersebut menurut ahli sudah benar atau seperti apa? Baik, ahli jelaskan begini. Ahli sebenarnya melihatnya dari proses peradilannya itu. Jadi yang diajukan itu anak atau yang diajukan dewasa dulu. Ya. Saya ingin jelaskan begini. Kalau diajukan anak dulu, itu pelaku utamanya adalah anak. Kalau diajukan orang dewasa, pelaku utamanya orang dewasa. Anak sulit untuk memiliki motif 340 itu sulit. Mudah-mudahan ini didengar semuanya. Sulit, anak itu motifnya apa itu kan sulit. Orang anak itu biasanya berkelahi itu pada umumnya seperti itu. Boleh saya berkelahi di situ. Mohon maaf, boleh saya potong? Saya pertanyaan saya adalah bahwa dikarenakan sistem peradilan pidana anak ini, tadi ahli mengatakan bahwa kebenaran material didahului daripada kebenaran formil. Nah, karena pada faktanya itu memang terjadi 340 dalam ilustrasi kasus punya saya. Tetapi karena memang SPPA, sistem peradilan pidana anak ini mengharuskan bahwa peradilan itu didahulukan ataupun cepat masanya, karena sudah diatur berbeda dengan KUHP, makanya namanya leg spesialis seperti yang disampaikan Prof tadi. Didahulukanlah perkara ini dengan kebenaran material memang 340. Nah, apakah peradilan itu menurut Prof benar apa salah atau seperti apa? Tadi ahli sudah sampaikan. Walaupun pelaku utamanya bukan anak, dia hanya sebagai lima-limanya, gradasinya tidak pelaku utama ataupun bukan aktor intelektual, seperti itu. Jadi kalau tindak pidana itu orang dewasa melibatkan anak, itu berbeda dengan anak melibatkan orang dewasa. Maka yang diadili yang pertama itu siapa? Yang punya gagasan untuk melakukan, kalau itu pembunuhannya, gagasan melakukan pembunuhan itu siapa? Dewasa atau anak? Anak dompleng. Kalau anak dompleng, orang dewasa dulu diadili. Jadi kalau sudah diadili orang dewasa, anak itu domplengnya seperti apa? Jadi jangan sampai yang dompleng diadili dulu, dengan itu menyatakan terbukti, maka dewasa tinggal langsung terbukti. Jadi kan nggak begitu. Ya mestinya itu tadi balik lagi, konstruksi hukumnya adalah ini yang berbuat utama, gagasan yang punya niat berbuat jahat itu siapa, untuk melakukan pembunuhan siapa, apa motifnya apa, itu saya menduganya bahwa itu bukan anak. Pasti yang menduganya adalah pelakunya orang dewasa. Mestinya orang dewasa dulu diproses. Anak nggak usah ditahan, nggak usah dianukan dulu juga nggak apa-apa. Dan kalau itu sudah diproses, baru pembuktiannya seperti apa, barulah anak diproses. Karena anak adalah penyertaan terhadap orang dewasa. Menurut ahli demikian, sehingga menjadi jelas. Tapi kalau kita balik, anak dulu lebih cepat, lebih bagus gitu, dan seterusnya. Tapi kan dia bukan pelaku utama, diproses dulu bagaimana? Kalau menurut ahli ya seperti itu, sehingga dewasa dulu, karena dia penyertaan terhadap orang dewasa ya barulah anak. Ya. Tapi kalau anak diperiksa lebih dulu, dihukum lebih dulu, nanti buktinya ini loh sudah terbukti pengadilan anaknya, Anda lah pelakunya, itu namanya teknik jebakan Batman gitu. Kira-kira begitu.
Sekalipun undang-undang SPPA menyatakan itu, Pak, karena mengamanatkan peradilan anak harus didahulukan. Didahulukan itu kalau dia pelaku utamanya. Tapi di dalam undang-undang tersebut tidak ada menyatakan hal tersebut. Ya, makanya saya kasih tahu bahwa di situ supaya clear maksudnya itu. Mungkin satu-satu bertanya, Mas, biar konsentrasi. Saya melihat, Anda melihat, saya Pak melihat juga. Jadi kalau itu konsentrasinya adalah pelaku utamanya itu adalah anak dahulukan. Tapi kalau pelaku utamanya orang dewasa, orang didahulukan. Kalau mendahulukan anak, tiba-tiba dihukum sudah selesai, seminggu atau 2 minggu sudah selesai, alat bukti ini, putusan ini dijadikan alat bukti untuk dewasa. Bukankah itu teknik jebakan gitu ya, dalam proses pembuktian? Nah itulah yang harus dihindari, mestinya objektif dong. Proses pembuktian terhadap orang dewasa dulu, setelah itu selesai, oh ini melibatkan ABC, anak. Barulah kemudian anak muncul di situ gitu. Artinya pembunuhannya ada dulu, dan dia adalah pelaku peserta, bukan pelaku utama. Jadi asasnya itu seperti itu. Tapi kenapa didahulukan? Kalau ada banyak kejahatan, itu diproses lebih cepat. Iya, anak memang harus lebih cepat. Tapi kalau itu bersama orang dewasa, utamanya orang dewasa, anak itu komplementer. Jadi barulah kemudian kalau dia terbukti, barulah kemudian anak. Demikian pendapat ahli. Terima kasih, menurut saya sudah cukup jelas. Yang boleh ada tambahan? Cukup, yang boleh. Ya. Cukup ya dari kuasa pemohon dan kuasa dan termohon ya, sudah cukup semua. Setelah ahli ini sudah tidak ada lagi kan? Sudah ya, sudah selesai berarti kita ya. Ya, sebelum ahli meninggalkan ruang sidang, terima kasih untuk keterangannya ahli ini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Karena ahli sudah memberi keterangan secara lisan cukup panjang dan cukup lebar, maka ahli sebenarnya lengkapi dengan tulisan ahli terkait masalah PK. Ya, jadi secara general sebagai sebuah teori atau paling tidak doktrin hukum terkait masalah PK akan saya serahkan kepada Yang Mulia. Dan terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan kekhilafahnya. Terima kasih. Iya. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat bebas, berbuat apapun. Tapi ingat, ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian. Terima kasih Pak Dr. Murzakir, ahli yang kami muliakan. Semoga bermanfaat. Selamat jalan sampai ke Jogja. KTP Karena ya? semua sudah selesai ya. Dari tahapan sidang pertama sampai hari ini kita sudah lalui berapa kali sidang? 5 kali kalau tidak salah ya. Ya, 5 kali sidang. Kami menginformasikan, sebenarnya kami berharap dan telah menulis surat kepada Kapolres Cirebon untuk menghadirkan kelima saksi TKP. Kami serahkan, kami perlihatkan bukti surat, ternyata mereka tidak hadir di persidangan ini. Ya boleh, untuk suratnya akan kami terima ya. Diperlihatkan ya? Kami perlihatkan aja. Perlihatkan saja, bukan untuk disertakan di sini. Bukan. Iya. Ini aslinya atau kopinya? Kopi ya? Kopi.